Ya, intinya pertama bahwa seluruh yang namanya pertemuan-pertemuan yang sifatnya melibatkan banyak orang itu kita tiadakan kurang lebih 14 hari ke depan ya. Termasuk juga anak sekolah mulai dari TK sampai perguruan tinggi untuk sementara kita close sampai 14 hari ke depan mulai besok. Kecuali yang tetap kita laksanakan adalah sholat berjamaah dan sholat Jumat, itu tetap normal seperti biasa. Jangan sampai hak-hak Allah kita abaikan hanya gara-gara virus corona ini. Tetapi secara kemanusiaan kita juga harus berikhtiar, sebagai manusia perlu melakukan antisipasi. Yang kedua, pegawai negeri yang eselon 4 ke bawah itu yang sifatnya bukan pelayanan tetapi bagian administrasi itu diharapkan untuk bisa bekerja di rumah. Yang hadir di kantor adalah eselon 2 dan eselon 3. Tetapi tentu dalam hal ini di rumah itu bukan berarti dia nganggur, dia berlibur, tetapi betul-betul dia juga tetap menyelesaikan tugas-tugasnya dari dinas-dinas yang bersangkutan. Nah, kemudian objek-objek wisata itu juga sementara direm ya, dalam rangka untuk menghindari adanya tamu-tamu yang dari luar, apalagi daerah-daerah yang ada suspek corona. Kemudian selanjutnya kita juga berharap bandara udara yang ada di Kabupaten Berau maupun pelabuhan-pelabuhan itu semuanya juga melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap tamu-tamu yang datang dari luar. Khusus untuk kapal dari luar itu diharapkan misalnya ketika sandar di pelabuhan minimal 14 hari setelah dari negaranya itu baru boleh merapat ke pelabuhan atau pergi dari pelabuhan itu, karena kita khawatir kalau misalnya mereka belum sampai 14 hari ternyata ada kena penularan virus corona, itu boleh jadi akan menjangkiti daerah yang dituju atau daerah yang didatangi. Oleh karenanya ini perlu diantisipasi semua. Nah, selanjutnya kita minta pengertian dari seluruh orang tua murid, guru-guru dan seluruh siswa bahwa pengertian libur yang dimaksud di sini adalah bukan berarti libur keluar rumah dan pada akhirnya bertamasya ataupun melakukan kunjungan-kunjungan ke tempat lain. Ini yang dimaknai berlibur di sini adalah tinggal di rumah bersama keluarga selama 14 hari dan tidak melakukan aktivitas banyak di luar, kecuali terpaksa baru. Jadi kita berharap Kabupaten Berau ini betul-betul masyarakatnya menyadari secara bersama-sama bahwa virus corona ini menjadi bagian dari wabah yang harus kita antisipasi lewat persepsi dan kebersamaan persepsi yang sama terkait dengan betapa gagalnya program ini kalau semua orang tetap keluar rumah, kemudian tetap melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya banyak orang, sehingga ini perlu disadari oleh kita semua. Ini tentu kebijakan ini sesuatu yang tidak nyaman, tapi perlu dipahami bahwa kebijakan nasional yang memang sudah melakukan lockdown, artinya memang menutup sementara, lokal down ya artinya menutup lokal dan sebagainya, maka ini perlu diterjemahkan di daerah dan seluruh masyarakat harus memahami ini. Jangan sampai misalnya ada kebijakan nasional, ada gubernur, kemudian di kabupaten tidak dilaksanakan. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan dan mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Berau memahami atas kebijakan ini sehingga kita berharap Kabupaten Berau tidak termasuk daerah yang kena wabah corona ini. Kalaupun ada, mudah-mudahan bisa dimaksimalkan penanggulangannya. Dan terakhir yang saya sampaikan, rumah sakit kita juga sudah siapkan paling tidak sekitar 20 lebih ruang isolasi, daya tampungnya maksud saya, yang bisa ditangani dan mudah-mudahan tidak sampai sebesar itu yang ada di Kabupaten Berau. Ketika pun kurang, harus ada antisipasi lain menggunakan kamar-kamar yang lain, atau dengan kata lain alih fungsi untuk menanggulangi ruangan yang kurang. Dan termasuk juga menjadi kesimpulan rapat tadi bahwa di Kabupaten Berau pada anggaran tahun 2020 ada dana tanggap darurat kurang lebih 3 miliar
Nah itu hari ini juga Bupati membuat SK tanggap darurat terkait dengan corona ini, dan pada akhirnya dana itu bisa dimanfaatkan dalam rangka untuk mempersiapkan ruang isolasi, boleh jadi juga membiayai sebagian pasien yang memang kurang mampu, dan hal-hal lain yang bisa secara aturan diperbolehkan untuk pemanfaatan dana tersebut. Berarti sekarang status darurat tanggap darurat, Pak? Ya, dan bukan darurat saja, tapi ini tanggap darurat nasional sesungguhnya.